Halo teman-teman, selamat datang kembali di seri video limit fungsi. Di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang konsep dasar limit. Sekarang, pertanyaan menariknya adalah, bagaimana jika kita mendekati suatu titik dari arah yang berbeda? Apakah hasilnya selalu sama? Nah, di video ini kita akan menjawab pertanyaan tersebut dengan mempelajari limit kiri dan limit kanan. Konsep ini sangat penting untuk memahami kapan suatu limit benar-benar ada. Yuk, kita mulai. Mari kita bayangkan kita ingin mendekati suatu titik. Katakanlah X sama dengan A. Ternyata ada dua cara untuk mendekatinya, dari kiri atau dari kanan. Bayangkan seperti dua orang berjalan menuju titik yang sama dari arah berlawanan. Ketika kita mendekati dari kiri, kita menggunakan nilai X yang lebih kecil dari A. Ketika mendekati dari kanan, kita gunakan nilai X yang lebih besar dari A. Yang menarik adalah, nilai yang kita dekati dari kiri dan kanan bisa saja berbeda. Sekarang mari kita pelajari notasinya. Untuk limit kiri, kita tulis X mendekati A dengan tanda minus kecil di atas. Seperti ini. X mendekati A pangkat minus. Tanda minus ini menunjukkan bahwa X mendekati A dari arah kiri atau dari nilai yang lebih kecil. Untuk limit kanan, kita tulis X mendekati A dengan tanda plus di atas. Seperti ini. X mendekati A pangkat plus. Tanda plus menunjukkan X mendekati A dari arah kanan atau dari nilai yang lebih besar. Ingat baik-baik notasi ini ya, karena akan sering kita gunakan. Nah, ini adalah aturan emas yang harus kalian ingat. Bayangkan dua orang berjalan dari kiri dan kanan. Limit ada jika mereka bertemu di titik yang sama. Limit fungsi f(x) ketika X mendekati A dikatakan ada jika dan hanya jika limit kiri sama dengan limit kanan. Kalau limit dari kiri nilainya 5 dan limit dari kanan juga 5, maka limitnya ada dan nilainya 5. Tapi kalau limit dari kiri nilainya 5, sedangkan limit dari kanan nilainya 3, maka limitnya tidak ada. Mengapa? Karena fungsi tidak punya satu nilai pasti yang didekati. Ini seperti dua orang bertemu di tempat berbeda. Mereka sebenarnya tidak bertemu sama sekali. Mari kita coba contoh klasik. Diberikan fungsi f(x) sama dengan nilai mutlak x dibagi x. Tentukan limit saat x mendekati 0. Pertama, ingat bahwa nilai mutlak x sama dengan x kalau x positif, dan sama dengan minus X kalau X negatif. Sekarang kita cek dari kiri. Ketika X mendekati 0 dari kiri, artinya X negatif. Sehingga nilai mutlak X sama dengan minus X. Jadi f(x) sama dengan minus X dibagi X sama dengan minus 1. Limit kirinya adalah minus 1. Sekarang dari kanan. Ketika X mendekati 0 dari kanan, X positif. Jadi, nilai mutlak X sama dengan X. Maka f(x) sama dengan X dibagi X sama dengan 1. Limit kanannya adalah 1. Karena minus 1 tidak sama dengan 1. Maka limit saat X mendekati 0 tidak ada. Perhatikan grafiknya. Untuk X positif, grafiknya adalah garis horizontal Y sama dengan 1. Untuk X negatif, grafiknya adalah garis horizontal Y sama dengan minus 1. Di titik X sama dengan 0, ada lompatan atau diskontinuitas. Fungsi melompat dari minus 1 ke 1. Tidak ada titik di X sama dengan 0 karena kita tidak bisa membagi dengan 0. Grafik seperti ini menunjukkan dengan jelas bahwa limit tidak ada karena ada lompatan vertikal di titik tersebut. Sekarang contoh fungsi piecewise atau fungsi sepotong-sepotong. Fungsi ini punya aturan berbeda untuk daerah berbeda. Untuk X kurang dari 1, fungsinya adalah X plus 2. Saat X sama dengan 1, nilainya adalah 4. Dan untuk X lebih dari 1, fungsinya 2X plus 1. Pertanyaannya, berapa limit saat X mendekati 1? Mari kita cek. Dari kiri, kita pakai rumus X plus 2. Substitusi X sama dengan 1, dapat 1 plus 2 sama dengan 3. Dari kanan, kita pakai rumus 2X plus 1. Substitusi X sama dengan 1, dapat 2 kali 1 plus 1 sama dengan 3. Karena limit kiri dan kanan sama-sama 3.
maka limitnya ada dan nilainya 3. Perhatikan ya, nilai fungsi saat X sama dengan 1 adalah 4, tapi limitnya 3. Sekali lagi, limit berbeda dengan nilai fungsi. Mari lihat grafiknya untuk lebih jelas. Dari kiri, garis mendekati titik 1, 3. Dari kanan, garis juga mendekati titik 1, 3. Jadi, ada dua titik berlubang yang bertemu di 1, 3. Sedangkan nilai fungsi yang sebenarnya ada di 1,4. Ditunjukkan dengan titik solid. Grafik ini sempurna mengilustrasikan bahwa limit ada dan sama dengan 3, meskipun nilai fungsinya 4. Baik teman-teman, mari kita ringkas. Pertama, limit kiri berarti mendekati dari arah kiri atau nilai lebih kecil. Kedua, limit kanan berarti mendekati dari kanan atau nilai lebih besar. Ketiga, limit ada kalau dan hanya kalau limit kiri sama dengan limit kanan. Dan keempat, jangan lupa limit bisa berbeda dengan nilai fungsi. Nah, ini ada soal latihan untuk kalian. Coba tentukan limit X mendekati 2 dari X kuadrat minus 4 dibagi nilai mutlak X minus 2. Petunjuknya, periksa dari kiri dan kanan ya. Coba kerjakan sendiri. Terima kasih sudah menonton. Di video berikutnya, kita akan belajar sifat-sifat limit yang akan memudahkan kita menghitung limit fungsi yang lebih kompleks. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa!